Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di kelas matematika bersama Ustazah Alfi. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa belajar matematika lagi hari ini. Kita harus tetap bersyukur ya, meskipun belajarnya hanya lewat online. Nah, gak kerasa nih adik-adik, kita sudah belajar matematika cukup banyak, mulai dari mengenal bilangan ribuan dari 1000 sampai 10.000, lalu ada membandingkan bilangan, posisi bilangan, sampai operasi penjumlahan. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, masih sama seputar tentang operasi penjumlahan, tapi beda ya, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru dan tentunya membutuhkan fokus yang lebih. Jadi adik-adik dimohon untuk fokus menyimak materi hari ini. Oke, apakah sudah siap? Langsung saja yuk kita mulai materi hari ini. Semangat, semangat, semangat. Oke, seperti biasanya sebelum kita masuk ke materi baru hari ini, alangkah baiknya kita mengingat kembali apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Jadi kita minggu lalu sudah belajar tentang operasi penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Adik-adik masih ingat kan ya? Nah, supaya lebih ingat lagi dan lebih nempel lagi, kita kerjakan soal ini bersama-sama yuk. Ini Ustazah Alfi sudah menulis soal dan dengan cara bersusun pendek ya, sama seperti minggu lalu. Ini sudah ditulis sesuai dengan posisi bilangannya masing-masing, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Baiklah, langsung saja kita kerjakan bersama-sama. Dimulai dari yang paling belakang atau di posisi satuan. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Selanjutnya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan 5 ditambah 1, 6 juga, betul. Terakhir 1 ditambah 2 sama dengan 3. Yeay, sudah ketemu. Jadi ini cara menjumlahkan bilangan ribuan ya, menggunakan cara bersusun pendek. Mudah kan ya, adik-adik pasti ingat. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke materi baru hari ini. Tetap fokus dan semangat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi baru apa nih Ustazah? Kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bedanya kalau minggu lalu itu tanpa teknik menyimpan, kalau sekarang dengan teknik menyimpan. Teknik menyimpan itu bagaimana? Yuk kita pelajari bersama-sama. Jadi di sini sudah tuliskan umpama ya. Seumpama ada suatu desa, ada dua desa, desa A dan desa B. Ini jumlah penduduk dari desa A adalah 3.435, sedangkan jumlah penduduk desa B 2.246. Lalu pertanyaannya, berapakah jumlah penduduk desa A dan desa B? Berarti caranya adalah ditambah 3.435 ditambah 2.246. Nah, di sini sudah Alfi akan beritahu caranya. Insya Allah gampang kok adik-adik, fokus ya. Nih, ada dua cara sama seperti minggu lalu. Ada cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang. Sekarang kita belajar dulu yang cara bersusun pendek. Ini beda ya sama minggu lalu. Kalau minggu lalu tuh tinggal dijumlahkan aja, tidak ada teknik penyimpannya. Kalau ini berbeda. Sudah Alfi beritahu. Kita pelan-pelan ya dari belakang. 5 ditambah 6. Berapa adik-adik? 11 kan ya? Nah, 11 itu bagaimana Ustazah? Kan ada dua angka. Kalau yang minggu lalu kan kita nambahnya kalau nggak hasilnya 1, 2, 3 itu paling banter itu 9 Ustazah. Nah, ini 11. Bagaimana? Kan ada dua angka. Tulis ya, 11. Nih, tulis dulu. Nah, 11 ini bagaimana cara menulisnya? Kita pakai teknik menyimpan. Bagaimanakah itu? Di sini ada dua ya. Nah, yang paling belakang ini 1. Kita masukkan ke sini, ditulis seperti biasanya. Jadi yang ditulis hanya 1 doang ya, 1 angka, yaitu yang paling belakang, 1. Lalu satunya ini kemana Ustazah? Nah, satunya ini disimpan. Disimpan bagaimana maksudnya? Nah, ini disimpan ke sini, ke depannya. Ini kan tadi
barisnya ini ya yang satuan. Nah, dia ini disimpan ke sini, berarti jadi puluhan. Nah, taruh sini 1 atasnya. Oke, lanjut. Ini kan sudah ada satunya, berarti ditambah. Awalnya kan hanya 3 ditambah 4. Karena tadi ada simpanan ya, 1 ini disimpan ke sini, berarti ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan, yap, betul, 8. Nah, jadinya 8 adik-adik. Ini caranya. Ini karena tadi satunya disimpan ya. Oke, sampai sini paham kan? Lanjut. Ini masih ada 4 ditambah 2 berapa? 6. Berarti biasa ya, seperti yang minggu lalu, tulis saja 6. Karena dia tidak pakai menyimpan. Menyimpan itu nanti kalau misal ada 2 angka atau 2 ini, seperti ini, 11 ya, 1 dan 1. Karena yang ditulis hanya 1 ya adik-adik, satunya disimpan. Terakhir 3 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Aduh, Ustazah Alfi salah ya. Mohon maaf, namanya juga manusia. Nah, adik-adik yang fokus pasti tahu deh kok tadi Ustazah Alfi salah. Oke, sip, udah selesai ya. Ini kita ketemu jawabannya 5.681. Oke, gampang kan adik-adik? Meskipun dengan teks menyimpan. Jadi ini tuh penjumlahan 1 kali menyimpan, karena kita menyimpannya 1 kali. Nah, di atas ini tandanya menyimpan ya, ada 1. Oke, paham kan? Kalau sudah paham, kita lanjut yuk ke materi selanjutnya. Semangat terus. Nah, oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan belajar tentang cara bersusun panjang. Kalau yang tadi kan cara bersusun pendek ya. Nah, ini bersusun panjang. Angkanya sama seperti yang tadi, karena kita masih mencari jumlah penduduk desa A ditambah jumlah penduduk desa B. Ini ya, 3.435 kita jabarkan. Masih ingat kan kemarin tentang posisi bilangan ya. 3.000, ini kalau dijabarkan 400 tambah 400 ditambah 30 ditambah 5. Dan yang di bawah ada 2.246, kalau ditulis seperti ini, 2.000 tambah 200 tambah 40 dan tambah 6. Ini sama. Bagaimana caranya? Sama ya, dijumlahkan ini ke bawah. Kita kerjakan. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, yang ini kalau pakai cara bersusun panjang, tulis aja 11, nggak apa-apa. Bukan yang kayak tadi ya. Nanti menyimpannya nanti. Nah, 30 tambah 40, 70. Oh iya. Ini maaf ya, harus ada tambahnya karena sama. Nah, ini 400 tambah 200 sama dengan, yap, betul, 600. Selanjutnya 3000 ditambah 2000, 5000. Nah, ini dia nih. Ini kan dia ini sebagai puluhan ya, 70. Nah, ini juga belasan ini. Harusnya tuh satuan kan, kalau posisi bilangan itu kemarin ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, 11 ini itu kan sama saja dengan 10 tambah 1. Benar kan? Nah, satunya tuh tetap di sini. Nah, 10-nya kita kasihkan ke depannya atau kita simpan dan ditaruh di depannya. Jadi ini ditambah 10 nanti. 70-nya itu tambah 10. Kelihatan nggak? Nah, ini tetap tulis 1 ya. Berarti 70 tambah 10 sama dengan 80. Nah, ini dia. Jadi 10-nya diberikan ke depannya atau disimpan ya tadi nama lainnya itu. Nah, selanjutnya sama. Nih, sama ya, tidak ada masalah karena ya sudah 80 kan bisa gitu, tidak ada yang perlu disimpan. Berarti totalnya berapa? Sama saja adik-adik, kalau ditulis 5.000 ditambah 600 ditambah 80 tambah 1, hasil akhirnya adalah 5.681. Wah, sama kan ya seperti yang cara bersusun pendek tadi sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan total jumlah penduduk desa A dan desa B adalah 5.681 orang. Sudah ketemu, yeay. Mudah kan ya? Oke, lanjut yuk, masih ada satu materi lagi yang juga mudah. Oke, semangat terus. Oke deh, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan 2 kali menyimpan. Kalau yang tadi itu 1 kali menyimpan ya, maksudnya itu hanya ada 1 yang disimpan. Masih ingat kan ya video tadi beberapa menit sebelumnya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang 2 kali menyimpan. Berarti ada 2 kali dong sudah yang disimpan. Iya, ada 2 kali. Bagaimana tuh? Apakah susah? Tidak. Kalau adik-adik belajar dan fokus, insya Allah bisa. Jadi
fokus dan semangat. Oke, di sini ada soal berapakah jumlah dari 2457 ditambah 1164. Berapa? Ayo, yuk kita kerjakan bersama-sama. Pelan-pelan saja ya. Di sini kita akan belajar tentang menulisnya dengan cara bersusun pendek seperti yang sebelumnya ya, adik-adik pasti sudah tahu. Nah, yuk kita kerjakan dengan teknik menyimpan. Mulai dari yang paling belakang. 7 ditambah 4 berapa adik-adik? 11. Sama ya, berarti kita tulis dulu di sini biar tidak bingung. 11. Berarti 11 ini apakah harus ada yang disimpan? Ya kan ya, betul. Yang disimpan bagaimana nih? Masih ingat kan yang tadi sebelumnya 11 satunya? Nah, taruh yang paling belakang 1. Satunya bagaimana? Disimpan di depannya. Jadi puluhan ya. Berarti sekarang kita tambahkan yang depannya. 5 ditambah 6 sama dengan 11 ditambah 1 12. Wah, 12 nih, bagaimana? Tidak apa-apa, kan 12 ya. Nah, 12 ini kan nggak mungkin juga ditulis 12, jadi kita pakai teknik menyimpan sama seperti ini. Polanya juga sama. 2-nya ini kita tulis di yang belakang ini, kita tulis di sini. Nah, 2. Sedangkan satunya kita simpan di depannya lagi. Nah, gini nih caranya. Jadi yang disimpan itu yang di depannya, yang di belakang ini ditulis saja di lurusannya ini, oke? 1, berarti 1 ini sebagai apa? Sebagai ratusan, tapi tetap tulis 1 ya. Jadi ini menyimpan ratusan, kan tadi ini satuan, sederet, ini puluhan, ini ratusan, dan ini ribuan. Berarti bagaimana kelanjutannya? Ya sudah, tinggal ditambah saja. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 ditambah 1 nih, karena tadi dia menyimpan, berarti jadi berapa? 6. Nah, gini deh. Yang terakhir, 6 ini berarti normal ya, nggak pakai menyimpan, karena yang menyimpannya hanya 2 angka. Selanjutnya yang terakhir, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sip, sudah ketemu hasilnya 3621. Gampang kan ya? Satu kali lagi deh supaya lebih mantap nih. Ada soal nih, saudara sudah punya. Kita kerjakan lagi bersama-sama. 4 ditambah 6 berapa adik-adik? 10. Nah, kalau 10 ini gimana saudara, kan apakah ini juga harus disimpan? Iya dong, karena kan dia ada 2 angka. Bagaimana nih caranya? Sama, 0-nya ini ditaruh mana? Di belakang sendiri. 0, ya udah nggak apa-apa, tulis 0. Nah, satunya taruh mana? Sip, betul, disimpan di depannya. Berarti 1 ya. Tapi dia ini satunya sebagai apa? Puluhan ya kan? Oke, lanjut. 5 ditambah 6 sama dengan 11. 11 ditambah 1 karena tadi menyimpan 10 ya, berarti berapa? 12. Nah, 12 nih apakah harus menyimpan lagi? Iya dong, karena dia ada 2. Sama seperti sebelumnya, 2 diletakkan di sini. Kita tulis 2. Dan yang 1 disimpan di depannya lagi. 1. Oke, lanjut. Kita langsung jumlahkan saja. 7 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 9. Betul sekali. Terakhir 1 tambah 1 2. Sudah ketemu, berarti hasilnya 2920. Yeay, sudah selesai. Mudah kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah selesai belajar materi hari ini. Bagaimana adik-adik? Mudah kan ya? Mudah dong, karena kita belajarnya bersama-sama dan pelan-pelan. Insya Allah adik-adik kalau semangat terus, Allah akan memudahkan adik-adik dalam belajar. Oke, kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ada yang 1 kali menyimpan, ada yang 2 kali menyimpan. Pokoknya caranya dan polanya itu seperti itu terus ya adik-adik. Jadi harus ingat ya. Gampang kok. Tinggal kita berlatih terus-menerus. Nah, maka dari itu habis ini Bunda Alfi akan memberikan latihan soal yang harus dikerjakan ya, wajib dikerjakan dan dikumpulkan.
karena minggu lalu masih ada beberapa adik-adik yang belum mengumpulkan, dan diharap tepat waktu ya, karena semakin cepat selesai maka akan semakin mudah gitu ya. Kan banyak tuh tugasnya adik-adik, gak hanya tugas matematika. Nah, jadi alangkah baiknya lebih cepat diselesaikan. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kalau ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan, boleh banget sih untuk WA Ustazah, telepon juga boleh, pokoknya ya terserah lah, mau telepon mau WA. Sudah Alfi oke aja. Oke, cukup sekian materi hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Berjumpa lagi dengan Sudah Alfi minggu depan dengan belajar matematika materi yang baru. Semangat terus ya adik-adik belajarnya di rumah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.